Gekal juru kampung dia puburun dayah kenalan politik, bahawa beradab itu adalah sebuah kewajiban, ada kala untuk guru dan untuk semua-semua masyarakat. Zaman yang majunya kan sebagai tukang penghancur dayah. Punya terkedi nah orang yang menganggap bahawa orang dayah tak kolol-kolol lagi bang. Alimu auladakum bizamanihim la bizamanikum. Wate bagian mendidik nyokap boleh. Saat Ramadan tiba, hati pun berbunga, waktunya berbagi ilmu dan cerita. DNGH Podcast, yuk kita dengarkan, muhadatsah seru, penuh keberkahan. Bincang seru, nambah ilmu, di setiap waktu hati pun syahdu. Ramadan berkah, kita bersama, menimba hikmah di setiap kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dalam program podcast di bulan Ramadan yang bertajuk Muhadatsah Ramadan, bincang seru nambah ilmu. Alhamdulillah kali ini kedatangan guru kita dari Hidayah Madinatul Diniyah Darul Huda Palu Gading. Beliau adalah seorang guru yang masih aktif mengajar. Tema kali ini yang akan kita angkat yaitu tentang beradakah permasalahan yang timbul dari pendidikan dayah, khususnya di Aceh, sehingga kita perlu menanyakan nanti sedikit pada narasumber kita tentang apakah sebenarnya pendidikan dayah ini bisa setara dengan pendidikan umum atau bahkan ini lebih penting justru dari pendidikan umum. Baik, sebelum kita masuk di dalam pembicaraan, kita sapa dulu guru kita yaitu Tunku Sya'ban Hidayat. Assalamualaikum Tunku Sya'ban. Waalaikumsalam. Gimana keadaan Tunku Sya'ban, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi sebagaimana yang kali Lun sampaikan ayo Tunku Sya'ban, saya akan bahas baju tentang seputaran pendidikan dayah, pendidikan pesantren khusus di Aceh, no. Sehingga ada kalian fenomena mbak gedanyo di Aceh itu bahkan kan di dayah Menteng, lu rasa kan di dayah Salafi Menteng juga imbas di kepada dayah-dayah terpadu. Jadi ada kalian itu minat urung untuk masuk ke dalam pesantrennya juga berkurang. Maka berleta diskusi atau takulik paken sehingga sebab kurangnya apakah karena masyarakat menganggap hanya relevan ataupun putra penyebab yang lain yang hingga menyebabkan turunnya minat santri baru. Mungkin Tunku Sya'ban untuk permulaan kiban pandangan ron paken penyebab sehingga berkurang minat orang untuk jak pesantren Sya'ban. Ya, gure. Sebelumnya Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Jadi gue berbicara tentang mungkin turunnya minat urung-urung masyarakat di kampung untuk masuk di dalam pesantren. Mungkin mereka menganggap bahwa dayah ini ataupun ketika masuk di dalam pesantren mereka tidak ada masa depan. Ada kala nanti mereka lulus daripada pesantren tidak ada lapangan kerja. Jadi ketakutannya yang menghantui urung-urung sehingga medun bagayo. Ya, menurut butuhnya stigma yang urung dayah anak masa depannya ada butuhnya. Ya, miobahnya gurean sangat terbantahkan. Ya, jadi orang luar menganggap ketika orang pesantren berhasil, ada kala di dunia politik, gekal juru kampung dia puburun dayah kenalan politik. Wate urun dayah ada kita mengalamkan tu, nyampung gak anggap bahwa urun dayah musawa hailuk. Jadi dasarnya karena kawai terdahulu di dalam pikiran koyan bahwa tutup masa depan di dalam dayah sehingga handu. Ya, kalau nah. Ya.
Jadi padahal wate tagalan urang dayahnya urang yang hasil dari gemblengan pesantren Ya. nyan sangat cocok untuk hidup dumho. Ya kan? ya. Tapi itu agak munafik ketika urang dayah ingin terjun dalam politik. Wate ketikanya sebetulnya tanya kata buktikan bahwa urangnya jegahan politik. Ya. Nah, tapi wate kata temang buat dongku kenan. Dongku kenan. Ya, berarti sabo hal yang kontradiktif, pemikiran Dro sendirinya berlawanan. Ya. Baik, Gus Abang. Kemudian menurut pandangan Gus Abang, seberapa efektif pendidikan dayah untuk membentuk generasi dari segi adab, akhlak ataupun pola pikir untuk kemajuan zaman yang kayaknya kira sangat maju zamannya berbeda dengan Urawan. Jadi seberapa efektif pendidikan dayahnya untuk siapa? Berbicara tentang efektif, gue kan? Sebenarnya dari dulu dayahnya memang adalah sebuah pendidikan yang katua di Aceh. Jadi dayahnya dari dulu sudah melahirkan generasi-generasi yang luar biasa. Ya. Ada kala lahir dari dayah seorang raja, seorang pimpinan-pimpinan di dalam peperangan waktu melawan Belanda. Ya. Jadi generasi sekarang ketika masuk di dalam pesantren ataupun dayah, saya rasa ini adalah jalan terbaik ya, untuk mendidik mereka menjadi pemuda-pemuda ada kala yang intelek, ataupun yang berilmu dan beradab. Dikarenakan di dayah diajarkan tentang keilmuan agama sekaligus juga ilmu-ilmu umum. Jadi kan ilmu agama tahu, ilmu lain bina gitu kadang nagapurno ilmu manajemen ini daya. Lihat mengatur organisasi. Ya. Olehnya menyatakan di daerahnya gepraktek tentang apa yang telah dipelajari. Ya, jadi kan sagai kita yo tabut berdasarkan matan-matan tetapi hana tatamong di dalam ilmu praktek. Berarti hana sekedar teori. Tapi juga mengaplikasikan putra yang kali tabutnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, berarti yang benar menurut siapa sama dengan tanya yang pertanyaan efektifkah untuk perbaikan akhlak ataupun semacamnya lu rasa sangat efektif. Sangat efektif sangat efektif. Kemudian menyatakan dari perjalanan pendidikan dayah dari masa awal gure-gure dan ulama-ulama yang jabat hingga sampai saatnya Pak generasi dayah, apakah mengalami pergeseran budaya ataupun perubahan yang signifikan Bang? Mungkin ada plus minusnya mungkin ada sago pola pikir adapun kedisiplinan. Menyatakan segi adab tentang baik dayah dahulu, ulama-ulama dahulu dengan dayah-dayah zaman yang kamajunya menyatakan segi adab dayah dan santri-santri sekarang saya rasa masih beradab karena di dayah pasti diajari tentang ilmu-ilmu beradab dan dipraktek. Contoh misalnya kita buat benar kan, ketika guru mengajar, jadi semua santri disuruh untuk berdiri. Untuk menghargai seorang guru. Jadi sago adab di daerah diajari bahwa beradab itu adalah sebuah kewajiban. Ada kala untuk guru dan untuk semua masyarakat, kan? Tapi menyatakan sago pola pikir orang awal dengan orang Jino mungkin sedikit berbeda. Jadi tanya Jino mungkin karena dunia di modern bacu HP kan kan. Jadi wate yang tak pergunakan untuk tak belajar mungkin lebih minim. Padahal seandainya tak berpikir lebih mudah seharusnya. Lebih mudah karena zamannya kan
ketika hana kitab Nah, bape. na bahapi. Ya. Ya. Betul. Tapi malim punya pun. Malay urun jaman. Ya, apa kan malay urun jaman boleh. Jadi mi ada kalan ke karena efeknya. Efek yang dino hana tatu strategi waktu belajar. Mi ada kalan imam lagi Imam Nawawi urang kan. Ya. Ya, nya wate per hari per malam yang terjadwalkan urangnya dia mengajar. Dan pola pikir urang awai mi ada kalan cita-cita kemayang. Ya. Ya, mi ada dino. Wate dabut. Serta fai hadi. Ya, jangankan kita fai belum marap. Nya lanan pandangan dia. Tak apa yo. Awal pesimis. Awal pesimis. Ya. Berarti mesti ada kalian mendeng lagi contoh mesti ulama jino kan di Jawa Ya. nalundingo kan dari gure-gure bukan nah yang Jawa Gus Baha di Jawa Ya. beliau sangat disiplin dalam gato wate Ya. mentang gecok sistem Ulama-ulama awai. mentang bersikap dengan kedisiplinan yang diturunkan oleh ulama awai Ya. dia ini kah nah disiplin Hana disiplin. payah untuk dapur disiplin roh. Ya. Nah cerita bekas Gus Bahanya ketika tak menjami goknya Indonesia yang ada terbang li jami. Dajak dari dempat je dajak ada terbang li. Karena wate belajar ke. Karena goknya waktu belajar tumulih dan tu untuk ilmu lah. Ya. Ya maaf ya tayo kan. Pandai. Dia dengan belajar tahu. Ya, tahu boleh. Teruk jami. Ya. Hmm. Ya lambat. Maka jadi tayo mungkin ya pergeseran dari aktivitas orang awal dalam belajar sampai lagi tengok jino ya lagi tegala keror lah Minat baca yang kekurang. minat baca ke kurang kita tengok kan apalagi minat menulis kan Minat menulisnya. ya Dasar yang lagi benar juga kure karena angangan ka kecil. Ya. Nah, sehingga hanalit timbul minat baca. baik tunggu Syaban kemudian tanya apalagi uragam kan sebagai uragam juga tanya harus terbentuk mental yang kuat sebetulnya apalagi tanya akan tampil di masyarakat ya tanya di Aceh kan aku rasa tungkunya sangat manteng sangat dibutuhkan ya jadi ada di kampung tu yang tampil dalam masyarakat tu yaitu orang yang jabul Ya. mengerti ulama nah tak kalian kena dalam pendidikan kipan dayanya pesantrennya mendidik mental daripada siro santri agar siap menghadapi yang namanya tampil di masyarakat ini. Ya. Jadi lagi benar tak pegah kan di daerahnya kan semata-mata murno ilmi ilmu agama lagi benar. Jadi tayo na diwajibkan masuk di dalam bidang ya contoh ada kala nanti tayo bidang pendidikan mereka ada kala di dalam bidang humas. Jadi di daerahnya tarumpa urang bermacam-macam je orang. Ya, nah urang cukup padat. Yang dumbang kan tak sepa ke tak lagi ya. Yang pada di kampung hana orang lagi ya. Ya. Jadi gak ajari daerah bagaimana menghadapi ketika ada masalah-masalah di daerah. Ya, yang gupurno cara berbicara, cara berdakwah sehingga ketika tayo masuk di dalam nanti tahu kampung nya akan tapuo ilmu yang diajari di daerahnya yang kan semata-mata teoritis tapi juga nah di dalam praktek. Ya, maka dia tahu kampung insyaallah dia mampu karena pernah terhadapi masalah-masalah yang nah di daerahnya dan berbagai rintangan lah Jika familiar dengan masalah. ada kepak ada yang Ya. tahu kampung bahwa pernah ya. Nanti tadi di ini lah. Ya. Nata selesaikan mungkin masalah-masalah yang pernah dilakukan oleh anak-anak Ya. cara menghadapi orang tua Cara menghadapi orang tua. ya menurut sendiri aku pribadi aku bangga apakah mantan aktif mengajar apakah mempunyai kesulitan tertentu dalam katakanlah bukan mengajar tapi mendidik lebih umum lah Mendidik. ya nah masalah nah rintangan atau tantangan tertentu dari Ron pribadi Ya. Menyolong selama lu mengajar gue kan. Ya. Rintangan menyatakan tetap nah. Ya. Ya. Karena anak umit yang terhadapi di dalam lokal yang bermacam-macam. Ya. Belum zamannya anak umit muda-muda kerja. Udah ya. Tamanya tadi kerja kan. Ya. Tapi lokal perlu muda dalam. Di rintangan ni yang ke lagi bunuh. Perlu dukungan dari
orang tua ente kan tanya tu dengan rintangan-rintangan masalah-masalah yang terhadapi ketika di kadang ente ada kala batak di gure ya, ada kala galak itu bit macam masalah yang timbul daripada santri yang kita ya guru harus sanggup untuk terpecahkan gure. Jadi IQ anak-anak yang dalam lokal bukan sama rata. Jadi tengok gurunya pasti nak kesulitan tapi harus tak pelajari kesulitan tersebut supaya demikian dapat ditangkap keilmuan. Jadi yang penting menurut long tangkap yang penting tujuan bersampai. Tapi kiban tanya baca karakter anak-anak karena karakter yang berbeda, maka harus kreativitasnya berkiban cara ada pornografi A, cara ada pornografi B. Benar ucapan. Kemudian berarti seandainya ucapan tanya pun dalam ketika mengajar rintangan dan nilai yang terempoinan misalnya problem solving untuk memecahkan masalah. Berarti benar tanya di daya atau di pesantrennya sama dengan bukan belajar hanya sebatas kelas 6. Ya, bre. Ya benar. Jadi kibam dulu nih, apakah tanya hanya belajar sampai kelas 6 dan setelahnya ya hanya mengajar toh? Adapun di dalam mengajar dan mengatur santrinya juga belajar. Ya, ini kibam dulu pandangan. Belajar mengajarnya kan semata-mata membaca, kan? Ya, jadi nata'allamu bil haya. Kami belajar dengan kehidupan. Ya, jadi lingkungan dayahnya dasar kan tak belajar dari lagi gure bergabung dari jasa sampai gelanam yang kami belajar. Yang tanya lanjut daripada yang tak mengajar. Tetapi lingkungan dayah yang di dalam dayahnya selalu mengajari kita. Jadi permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam pesantren ataupun masalah yang dialami oleh santri-santri yang retnan kita dapat terpecahkan masalah kiban timbul solusi sehingga masalah-masalah yang dari kampung pun yang berbentuk sama dapat terpecahkan karena pernah tak alami mereka. Jadi belajarnya kan lagi kan erat bahasa atau kan ilmu erat membaca. Jadi erat kehidupan selalu mengajari kita. Ya, nanti pengalaman yang terpoid yang sangat berharga. Sangat berharga. Masyarakat. Jadi kan narapa nanti kita ya. Jadi natulak dari di kampung kan juga ada rapat dapat ketika pendapat-pendapat kita yang kita ajukan tidak diterima, kita dapat lapang dada lah. Kita belajar pun di daerah itu tunggu. Berarti benar pemirsa, maka sangat relevan, masih sangat relevan dan maka sangat penting bagi kita untuk intat anak-anak dan pesantren. Namun untuk lebih lanjut untuk mengubah pola pikiran agar baik ini ajuan dalam pesantren, kita akan tanya-tanya untuk narasumbernya Ruku Syaban. Namun jino tabrik si adede karena iklan yang ingin lewat tetap di DMDH Podcast, muhadasah seru, bincang seru, nambah ilmu. Siap-siap ketagihan, King Fried Chicken hadir dengan ayam sup renyah, bumbu spesial dan kelezatan yang bikin nagih. Crispy, juicy, pedasnya lagi. Harga pas, rasa kelas juara. Yuk cobain sekarang. King Fried Chicken, Raja Ayam Goreng, Raja Rasa. Ai jelami hai adun bele nehireun ngelangkah hai adun bak toko meintan kesuai harga kaden tejet lebih kurang yang penting adun jadengon sidara wahai sedara umingan ayah mebele susah berkawin anu patoko mehintan rungguku nelangka barang di depan cukup mesana. Salim Teka di Dayah Madinatul Diniyah Darul Huda Palu Gading berdiri pada tahun 1987 diinisiasi oleh masyarakat Dewantara.
hadir dengan berbagai keunggulan. Dengan penuh kebanggaan, Dayah Madinatul Diniyah Darul Huda Pulau Gading kembali membuka pendaftaran Thalabah Thawalib baru tahun ajaran 1447 Hijriah. Untuk gelombang pertama, mulai 20 Syawal 1446 Hijriah atau 19 April 2025. Berikut syarat-syarat pendaftaran. Info lebih lanjut, hubungi kontak di bawah ini. Calon thalabah Thawalib baru harus mengikuti alur pendaftaran sebagai berikut. Jak Hairakan Tamuruno, sejan kamu di DMDH. Wahai saudara so syurga, Tamita ilmu serta beramal, Demba otke setia bersama, bincang seru nambah ilmu. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di podcast Mahadasa Ramadan, bincang subuh nambah ilmu. Kita masih bersama guru kita Tunku Sya'ban Hidayat. Kita akan lanjutkan perbincangan yang telah kita diskusikan tadi. Baik Tunku Sya'ban, melihat perkembangan zaman Tunku Sya'ban yang makin huru makin pesat dengan kemajuan teknologi, kemajuan budaya, apakah menurut Tunku Sya'ban mandang relevan bahan pendidikan pesantren dengan perkembangan zaman yang model lagi yang Mas Tunku Sya'ban? Baik Tengku. Jadi berbicara apakah pesantren ataupun dayah sekarang masih relevan dengan keadaan masa sekarang, Tengku. Jadi yang harus digarisbawahi bahwa dayah itu tidak menganggap bahwa pengaruh zaman ini sebagai hama yang menghancurkan pesantren. Jadi pengaruh zamannya dayah selalu menyesuaikan dengan pengaruh zaman. Jadi tentang pendidikan dayah yang dipelajari kitab kuning, tapi hingga zaman sekarang dayahnya selalu menyesuaikan dengan keadaan zaman. Adakala dari sisi teknologinya, jadi pesantren menganggap zaman yang majunya kan sebagai tukang penghancur dayah. Bukan Ya. sebagai hambatan. Ya, tetapi ia menjadi sebuah tangga Ya. untuk dayah sendiri untuk mempelajari ilmu-ilmu yang akan berkembang dengan zamannya. Ya. Jadi selalu menyesuaikan diri dengan keadaan. Jadi tanggapnya sabit relevan dengan keadaan karena tidak menolak pengaruh global yang terjadi karena mungkin tatulah tengok Ya. dalam keadaan zaman ni Nyan pun merupakan sebuah rahmat. sabar rahmat Ya, bukti ji di daerah itu justru menjadikan misalnya kemajuan teknologi sebagai sarana untuk dakwah. Ya. kan? Ya. Lainnya mesti di daerah juga ada kadang-kadang badan-badan usaha daerah yang menggunakan teknologi untuk mengelola BUMD daerah. Ya. Jadinya merupakan sebuah bukti bahwa daerahnya bisa jalan berbaringan dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman. Jadi menyertai orang yang menganggap bahwa orang daerah tak kolot-kolot lagi bang. Nah, jadi pakai dada yang lawa koyan kolotnya keadaan gitu. Ya. Jadi bagaimana pengertiannya kolot sehingga dianggap orang daerah terlalu ketinggalan zaman. Ya, padahal orang daerah tidak pernah ketinggalan zaman. Malah selalu berperan dengan zaman yang orang daerah hidup di zaman tersebut. Ya. Kan sahabat Nabi pernah berkata kan, alimu auladakum bizamanihim la bizamanikum. Ya. Ajari anakmu dengan zamannya, jangan pernah dengan zaman kita hidup. Ah. Jadi sesuaikan dengan zaman mereka. Berarti yang di antara anjuran-anjuran dalam agama Islam untuk ya ikuti perkembangan Ikuti zaman. perkembangan zaman. Nanti ada anak tanya pun tak mudik tahun 2025 2025 nyata persiapkan anu untuk uji berterai 2000 katakanlah 2020 ya. tak berubah zaman nanti. Karena hanya cari tamu kan. Iya. Ya berarti beta lawan gitu. Beta lawan. Kita ikuti tapi harus dalam ya apa benar pegah orang yang beragama
ente harus terima agama. Agama. Ya. Baik Tungku Syaban. Kemudian Tungku Syaban dalam bununan cikat bahwa dalam mendidik seorang santri, dalam menggembleng seorang santri membutuhkan yang namanya, ataupun mungkin pertanyaan Ji, apakah membutuhkan peran orang tua untuk tadi didik santrinya ataupun je urang si gak jo ju daya kagak perlu ibarat ku nan 100%. Ya. Yang gimana perlek mana peran orang tua Tungku Syaban. Jadi gue minta pelajari di dalam kitab bahwa memang disyaratkan di antara satu syarat mendapatkan ilmu harus ada dukungan orang tua. Ya, jadi orang tuanya satu syarat bahwa seorang santri bisa mendapatkan sebuah ilmu. Jadi hanya urang si gupilih haju. Ya, dalam arti kata yang bahmenai ke hana le gebiai ada kala ataupun kiban ji hudip dalam daya naga perumun tak masalah atau sebagainya. Karena kadang-kadang di antara wali-wali santri ataupun orang tuanya nyoka ku ajo baro tungku dia. Jadi pernah jumpa elong berempeng dagai. Nya butuh cara pandang lagi, cara berpikir lagi Tungku Syaban. Jadi anaga dia yang badan ku jadi urang sinyo ada saroi munyo andaikan kagak pilih batungku gehibah hila agama gejopeng sende ka bendu karena kena cuti baju kerja kau ya kagak pohon hello. Jadi masalah di sini gepulih batungku tapi kan gepulih yang sepenuh ji. Ya, di gepegah tagai pilih batungku tapi tidak sepenuhnya ada sari tungku. Jadi dukungan orangnya sebenarnya cukup berpengaruh yang anak untuk mendapatkan ilmu. Berarti harus agak ada yang kiban kasihnya ada ada yang bisa perkembangan ada wowo mungkin pakai nanu ulung kasering daiwo harus gebantu lewatnya ni gampung tu ya balik udah ya. Wala dom jina mono nunggu kan. Contoh dom gak kauri ne rituh jaman ya kagak tung legonya. Nama mati lah bo kagak tung. Jadi ketinggalan lah ilmu ini keberhasilannya selalu jauh dengan santri karena urang si tidak mendukung. Berarti tapi peluang anda untuk tinggalkan pelajaran. Tinggalkan pelajaran. Yang anda jadi yang anda jirmo jadi sih caranya. Anda penting. Jadi ya setidaknya harus itenyo ino jaga santri. Ketika santri nyan pun harus dijaga legonya. Harus dijaga legonya. Untuk beli udah ya katakanlah ada rutinitas yang kali dibangun selama ida ya berjagalah hotel rumah. Bang. Ya karena jadi terbalik Tungku Syaban. Wate bagian mendidik kau boleh baru nunggu. Wate masalah ane wanya kena cutian BO. Yang gak gembe markah polisi kena. Yang berbeda aku Syaban. Ini merupakan satu tantangan tertentu bagi tanyo pendidik. Karena moya bak zamannya payatan dulu didik karena hanjil le berangkaho nganamin. Bukan berarti ya berangkaho. Tapi yang namanya hukuman ya pasti sedikit keras untuk memberi efek jerah kan. Yang kita cara hadapi lagi Tungku Syaban. Yang jadi kendala zaman sekarang untuk mengajar santri-santri yang kepengaruhnya. Jadi dewan guru wate gupurno seorang santri ketika high time pasti munyohan ada pegak peraturan di dalam sebuah pelajaran. Pasti namanya high time karena ada kala harus terpaksa munyohan je di tayudeng, ada kala gecuti becut. Jadi ketika peraturannya hana tapedang pasti namanya high time. Jadi gepeleh liurun si bak gore untuk mengajar tapi lagi bunong hana gepeleh sepenuh ji sehingga dewa gurunya hana behe untuk mengajar santrinya. Akhirnya ya harus diikuti kemauan ji. Ya. Aja kebun. Ujung-ujung getallah aja mah. Berarti ya ingat juga berarti menunggu sampai mungkin kepada wali-wali santri bahwa putra yang dilakukan di pesantrennya untuk kebaikan. Ya sedikit keras yang namanya pendidikan ya lo rasanya wajar selama hana pernah nih yang menyebabkan kedaliman. Ya. Nah dia ada berjamun tak ya dia sang
awi dia malam nah. Tak pernah. Ya. Itu kan hari jadi. Cuma pun kan jadi adanya wali santri pun harus maklum dia. Sebab ni kau lihat Allah. Jadi memang perlu keberhasilan tantangan Korea. Ya, harus. Kata rasa pahit benar Ya. Baik. Kemudian Buno andai yang pegah berarti perle keterlibatan orang tua. Mungkin aku perjelas dulu sejauh mana sebetulnya perle keterlibatan orang tua. Apakah keterlibatan orang tua yang truk mempengaruhi peraturan daerah ataupun hana? Karena kadang daerahnya peraturan. Hingga kena oleh santri kadang dia peraturan daerahnya apakah kajian truk kena nak perle truk kena ataupun hana misalnya. Jadi tentang sejauh mana peran orang tua. Yang pertama ialah memang di dalam mencari ilmu lagi pegalan kitab yang perlu biaya. Jadi urung si harus gedekung penuh anak untuk belajar dengan cara buno kirim biaya. Jadi biar pandang urung si kadang ente nabut baca kampung Taiwo ji. Memang watak urung samping tetangga-tangga koga ji bantuan urung si. Padahal ketinggalan pelajaran. Kayu kerja gitu tapi urung sinya harus gedekung penuh kala dengan minta nafkah insyaallah gebila Allah. Gejukan supaya be itinggalkan waten priwo niku. Mengganggu konsentrasi. Jadi rasanya urung si memang harus fokus untuk ekonomi anak gidaya. Sedangkan tentang peraturan-peraturan daerah nya urung si harus setujui penuh bahwa bagaimana peraturan daerah yang sudah disepakati nunggu. Karena daerahnya pegang peraturan kan ingin untuk enggak perhek anak win. Karena mungkin berhasil ketika dalam sebuah pendidikan tidak ada peraturan. Jadi bentuk nak kena cuti kerja dari luar yang kau daerah juga tumbuh juga. Jadi hana konsultasi dengan gure-gure dia apa kan sampai masalah yang terjadi baik. Mana? Berarti form dari sahabat bahwa ia dari yang perlu didukung dari segi perkembangan haji dan dari segi ekonomi kan. Yang B tak ikut interupsi tentang keputusan peraturan dari daerah yang sebetulnya tujuan jian adalah untuk menggembleng adanya menjadi seseorang juga. Aja guru nah intelek. Baik. Jadi kemudian para wali santri yang menjadi masalah tantangan sebetulnya untuk jalankan roda pendidikan itu saatnya di antara sekian banyaknya merupakan hal yang penting untuk kita. Baik, Nungku Syaban nyoka berada di penghujung acara Nungku Syaban. Mungkin Nungku Syaban pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada penonton dronnya. Silakan Nungku Syaban. Jadi dari pembahasan yang dapat bahasanya kan? Bahwa jika ingin menyelamatkan anak di zaman yang milenial ini, maka pilihlah tempat-tempat yang di mana itu mengutamakan agama lagi contoh daya. Jadi jika kita memang orang yang berakal, maka lihatlah sebuah keberhasilan itu dengan kacamata iman. Jangan pernah mengorbankan kehidupan yang abadi yaitu akhirat hanya untuk mendapatkan kesenangan yang semata yaitu dunia. Baik Tungku Syaban yang rasanya sangat muklok lah mati penonton yang petuah dari budaya kitanya semoga menjadi bahan renungan dan bermanfaat bagi kitanya Bandung. Jadi mungkin harus akhiri perjumpaan danyo Tungku Syaban. InsyaAllah ke depan akan taluangkan hotel untuk diskusi yang sangat menarik kan. Untuk kalian kiban keadaan santri, kiban keadaan anak kan. InsyaAllah akan taluangkan hotel untuk yang terakhir. Mengucapkan ribuan terima kasih Nungku Syaban akan luangkan hotel. Sama-sama Gure dan kamu pun ucap terima kasih ka berbincang-bincang berarti menan para pemirsa. InsyaAllah katanya untuk esok malam akan hadir kembali di dalam program
podcast di bulan Ramadan yang bertajuk Muhadasah Ramadan, bincang seru nambah ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, hati pun berbunga. Waktunya berbagi ilmu dan cerita. DMDH Podcast, yuk kita dengarkan. Muhadasah seru, penuh keberkahan.